Tujuan penataan lingkungan sebenarnya bukan semata-mata untuk memperindah ruang semata, namun lebih bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sebagai upaya menumbuhkan kembali vitalitas manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, aktivitas manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya memiliki infrastruktur dan sarana yang terakomodasi dengan baik. Nah, yang pertama, yang paling sederhana, satu, lengkapi rencana tata ruang itu. Pada masa Raffles, jalan ke Bogor masih sangat jelek. Mau ke Bogor bisa 1 hari, mau ke Puncak bisa 2-3 hari karena jalan masih sangat sederhana. Pada waktu itu juga Batavia berkembang ke selatan pelan-pelan. Yang penting adalah hanya sebenarnya 2 jalan. Yang penting adalah Molenvliet, barat dan timur, yang sekarang Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Ini jalan panjang ke arah selatan. Kanan kiri kampung ada jalan kecil-kecil saja. Jalan darat satu-satunya di Batavia dibangun pada abad ke-18. Jalan darat yang khusus dibangun sebagai pendukung transportasi menuju Pelabuhan Sunda Kelapa. Jakarta memang bukan Batavia, namun konsep tata kota Batavia yang sangat jelas, teratur dan konsisten dengan visi kebutuhan kota modern kala itu, layak bagi Jakarta kini yang berkembang tanpa arah untuk diambil sebagai cermin dan contoh. Persoalan Jakarta sebenarnya bukan hanya masalah sampah, banjir periodik, dan urbanisasi tak terkontrol, namun terutama berakar pada konsep penataan ruang yang tak tergarap dengan baik. Pemanfaatan ruang sekarang memang kita mengatakan banyak faktor-faktor menyebabkan antara rencana dengan pemanfaatannya tuh tidak seimbang. Atau bisa dikatakan terjadi penyimpangan, deviasi. Nah, deviasi penyimpangan ini juga dua faktor. Yang pertama, penyimpangan secara legal, artinya penyimpangan yang disahkan oleh pemerintah atau dikeluarkan izinnya oleh pemerintah. Dan kedua, penyimpangan secara ilegal, artinya pemanfaatan ruang tanpa izin. Ketidakpedulian warga terhadap lingkungan sekitar, ditambah lagi peraturan yang tidak konsisten pelaksanaannya, makin meruwetkan suasana Jakarta. Tujuan penataan lingkungan sebenarnya bukan semata-mata untuk memperindah ruang semata, namun lebih bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sebagai upaya menumbuhkan kembali vitalitas manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, aktivitas manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya memiliki infrastruktur dan sarana yang terakomodasi dengan baik. Nah, yang pertama, yang paling sederhana, satu, lengkapi rencana tata ruang itu dengan peraturan-peraturan atau kebijakan atau rencana-rencana pendukungnya. Karena terus terang saja, rencana tata ruang yang ada saat ini itu masih mengalami lebih kurang 19 sampai 20 rencana pendukung. Contohnya misalnya, rencana induk tentang ruang terbuka hijau. Itu belum punya Jakarta. Kemudian yang kedua, rencana sistem transportasi makro yang ada sekarang itu kan memang mendukung, tapi memang harus diadopsi dengan kebutuhan Jakarta. Nah, dan banyak rencana-rencana lain itu yang dari sisi rencana. Kedua, dari sisi peraturan daerah atau peraturan-peraturan yang terkait. Banyak misalnya contoh fasos-fasum ya, yang harusnya dibangun oleh swasta untuk melengkapi permukimannya, tapi dalam kenyataannya tidak bisa diimplementasikan karena ternyata hanya diatur berdasarkan SK gubernur. Jadi tidak mengikat. Aturannya dia dengan perda, sehingga pengembangnya punya kewajiban membangun fasos-fasum. Sekarang enggak. Dan apa yang terjadi? 8,6 triliun hutang fasos-fasum belum terbangun. Jakarta dengan luas sekitar 65.000 hektare saat ini, mestinya secara ideal hanya bisa dihuni oleh 4 juta jiwa. Namun yang terjadi, lebih dari 10 juta orang bersaing hidup di kota tua Jakarta. Tak mengherankan, jika Jakarta terlalu lelah menanggung beban berat, sesaknya jumlah warga dengan segala aktivitasnya.
Kesemrawutan tata kota Jakarta tentu sangat berpengaruh bagi pengembangan potensi pariwisata daerah. Terlebih lagi, banyak gedung peninggalan sejarah masa lalu bergaya Renaissance yang merupakan cagar budaya kota tua terbengkalai. Di Jakarta kini masih terdapat 216 bangunan bersejarah di 132 titik yang tidak semuanya merupakan hak pemerintah. Kegiatan konservasi tidak selamanya bersifat mengekang, tetapi justru sebaliknya, bersifat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sosial dan budaya. Prinsip konservasi ini berhubungan erat dengan aspek pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Kota tua Jakarta bagi warganya bisa dimaknai sebagai kota yang sangat menjanjikan kehidupan di masa depan. Namun juga sebaliknya, Jakarta hanyalah kota ramai yang tidak mampu menghadirkan pengharapan apapun. Jakarta telah banyak menyimpan berbagai cerita sukses dan kegagalan bagi warganya. Ali Sabeni adalah putra asli Betawi. Tanah Jakarta dan segala tradisi budayanya telah mendarah daging ke seluruh urat nadi keluarga besar Ali Sabeni. Perubahan ruang kota Jakarta secara fisik yang begitu cepat, nyaris tak terkendali, sangat berpengaruh bagi Sabeni dan keluarganya. Saya kan udah bilang, kata anak Tanah Abang gere. Gere itu panas ya, panas, sedih lah di dalam hati. Anak cucu kita nggak bisa bergerak. Dulu kita main bola, anak cucu kita main bola bisa, sekarang nggak bisa. Tuh. Bangunan karena bangunan banyak ya. Yang tanpa perencanaan lagi deh tuh, orang banyak duit, beli tanah, bangun setinggi-tingginya begitu. Jadi kalau dulu nggak ada begitu. Gegap gempitanya pembangunan fisik Jakarta yang disertai dengan maraknya budaya populer metropolitan bukan hanya menggeser budaya Betawi secara perlahan, namun juga mampu meminggirkan warga asli Betawi. Berbeda dengan warga pendatang Titi Puspa, artis segala zaman ini telah puluhan tahun hidup di kota tua Jakarta. Ibu kota negara Jakarta menyimpan segala cerita bagi Titi Puspa. Memang masih becak gitu, mobil tuh 1-2, yang punya mobil tuh cuma 1-2. Jalannya itu lubangnya semeter-meter. Pokoknya kalau naik becak itu blok karena bolong-bolong ya, blok gitu. Blok itu artinya kakinya tuh no gitu terus gitu. Ya udah jadinya keadaan itu mobil 1-2. Jadi jalanannya tuh masih sempit, rumah-rumahnya masih ya di Menteng aja itu yang kelihatan rumah-rumah bekas Belanda, tapi tempat lainnya tuh rumahnya juga masih sederhana-sederhana. Tamrin tuh masih rata, belum ada gedung. Pokoknya masih ini deh, miskin sekali deh. Yang saya katakan di sini ini, di Indonesia itu pandai membuat, ya, pandai merencanakan, pandai membuat, tapi satu, pemeliharaan itu yang harus diberi satu, stretching untuk selalu dibenahin. Artinya, diurus, ya. Misalnya ini kita bikin tanaman di jalanan, bikin habis itu tahu-tahu kenyut, kecil, mati, karena tidak dipelihara. Gedung besar yang bagus-bagus di mana-mana tidak dipelihara. Jadi ini ada itunya, ini kena itu rusak. Tidak mudah mengelola kota sebesar Jakarta yang sangat kompleks. Namun tidak ada salahnya jika mau menengok ke belakang
belajar dari sejarah.